Terpilihnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno terhitung kilat dan di luar prediksi. Lalu apa yang ditawarkan oleh pasangan ini untuk warga Jakarta bila nanti terpilih sebagai nahkoda daerah khusus Jakarta? Sudah bersama dengan kami petang hari ini saudara bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno. Selamat sore Bang Rano. Mbak Nilu, apa kabar sore? Sehat selalu Bang Rano. Saya langsung ingin menanyakan begini. Ya. Bang Rano, nama Anda maupun juga dengan Mas Pram itu tidak pernah masuk dalam radar survei. Tiba-tiba muncul sebagai pasangan calon. Bahkan sebelumnya kalau nama Anda mungkin sering disebut akan Ahok Rano Karno atau mungkin Anies Rano Karno. Tapi ini jadinya Pram Rano Karno. Apa sih ini pertimbangan mendasar dari Bu Mega mengutus dua jagoannya di Pilkada DKI? Oke Mbak Lu, ini saya cerita apa? Saya agak terkejut waktu saya ketemu dengan Ibu Mega pada hari Senin itu. Saya makan siang dengan beliau, saya dipanggil. Beliau bertanya kepada saya, ini Jakarta sebentar lagi akan ditinggal. Kaget saya kan, maksudnya apa ini Bu? Jakarta tidak akan menjadi ibu kota, dia akan menjadi DKJ, dia akan menjadi daerah khusus Jakarta. Nah setelah itu Jakarta apa? Apa isinya Jakarta? Saya juga cukup terkejut dengan apa ya? Ya saya tahu beliau ini kan presiden, dalam pengertian visi beliau kan Nusantara atau Indonesia. Ya, tapi Bang Rano, maaf, sekarang beliau punya kegelisahan dengan ini. Oke, Halo. lanjut. Audionya sudah bagus, silakan. Oke, nah jadi Jakarta akan menjadi wilayah yang baru. Nah inilah yang harus diisi. Saya juga cukup terkejut di saat Ibu menyebut nama Mas Pramono Anung. Saya kenal dengan Mas Pram. Mas Pram itu saya kenal waktu beliau masih menjadi sekjen. Kemudian ya beliau tahu level menteri segala macam. Waktu Ibu bicara tentang Mas Pramono, saya juga tanya, Bu, maaf, apa Mas Pram mau? Ini tidak kata tidak mau. Ini prerogatif saya sebagai ketua umum dan ini tidak ada diskusi, perintah. Jadi kalian berdua harus masuk di wilayah DKI Jakarta. Itu loh Mbak. Oke, jadi pemilihan Anda berdua karena memang Bu Mega tidak mau orang di luar loyalis PDIP, yang loyal pada Bu Mega. Barangkali kita semua tahu ya, pada waktu hari Senin atau Selasa kan Mas Anies datang. Kebetulan yang terima saya Mbak nih. Memang setiap hari kami itu ada rapat, ya, ada rapat. Memang sedang menggodok tentang pilkada di beberapa daerah. Nah, di saat pada waktu saya datang itu, memang saya mendapat tugas untuk mendampingi Mas Anies gitu. Cuman awalnya Mas Anies tanya sama saya, Mas ada di mana? Saya ada di BKN, saya bilang saya ada di DPP di BKN. Ketemulah kita. Nah, sebetulnya hari itu tidak ada dalam pengertian kami wacana untuk DKI. Ada beberapa wilayah, gitu kan? Karena memang ya saya kebetulan kan DPP. Jadi memang kita harus mengejar sampai tanggal 27 itu harus selesai. Dalam arti kata semua wilayah cakada-cakada ini sudah selesai. Oke. Sebetulnya ya kita semua tahu lah. Nama Mas Anies ada dalam radar itu. Kemudian ada nama Mas Ahok juga. Artinya, tentang bagaimana saya dipilih dengan Mas Pram itu tentu adalah keputusan Ibu sebagai ketua umum. Dan kita sebagai petugas partai siap menyatakan ditempatkan di mana saja. Bang Rano, Anda tidak khawatir dianggap turun kasta gitu? Sebelumnya Gubernur Banten, sekarang jadi wakil gubernur, bakal calon wakil gubernur. No. Tidak. Saya jujur pada waktu Ibu bicara itu, saya terpanggil, Mbak. Saya jujur terpanggil. Saya minta maaf, mungkin saya orang sangat romantis. Saya punya kesan kepada impian seorang Sabeni atau babenya Sidul tentang satu saat lo harus jadi gubernur DKI. Artinya dalam celotehan-celotehan dia, artinya sebuah jabatan itu kan nggak bisa dikerjakan sendiri. Ya kebetulan sebagai kebijakan ada pada pimpinan ada gubernur, tapi seorang wakil gubernur itu juga punya fungsi yang tidak bisa diabaikan, Mbak. Nah, jadi artinya buat saya ada masalah turun tahta pernah jadi gubernur, kemudian sekarang jadi wakil gubernur.
Ini tugasnya berbeda dan kapasitasnya jauh lebih complicated daripada Provinsi Banten. Kompleksitasnya. Jadi yang ditawarkan oleh Pramono dan Rano Karno apa ini? Mengingat Jakarta ini berbeda dengan Banten, Mas. Sangat heterogen, kota yang metropolitan, pusat bisnis ke depannya. Ya, artinya begini, tentu kita sudah punya visi misi yang memang digodok oleh partai. Supaya apa? Ini menjadi satu guidance panjang bagi semua calon gubernur, wali kota yang memang ada di kabupaten kota masing-masing. Selain memang kita ini kan provinsi, wali kota, bupati itu kan semuanya representatif atau perwakilan dari pemerintah pusat. Pusat punya rencana dan daerah juga punya rencana. Nah, artinya untuk tahun 2024 ini DKI telah mengesahkan APBD-nya. Nah, tentu kalau APBD itu sudah berdasarkan istilahnya visi misi dari pimpinan terdahulu. Nah, untuk 2024-2025 dengan anggaran 85 triliun, kita harus menjalankan itu. Sambil kita siapkan visi misi untuk 2025 dan selanjutnya. Oke, nah, yang ditarget utama apa di situ, Mas? Jadi target utama di situ yang jadi program prioritas utama yang harus diselesaikan di DKI bagi pasangan Pramono Rano Karno itu apa? Mbak, dalam pemerintahan di mana-mana, apapun di mana-mana, itu sebetulnya hanya dibagi menjadi dua. Satu urusan wajib, satu urusan pilihan. Urusan wajib itu adalah yang terkait dengan pelayanan dasar. Misalnya seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Itu adalah yang dikatakan urusan wajib. Nah, kalau urusan pilihan itu tergantung bagaimana potensi, misalnya perikanan, kemudian pariwisata, pertanian, kehutanan, energi. Nah, artinya dari dua urusan wajib dan urusan pilihan itu adalah konsentrasi full dari sebuah pemerintah daerah di mana saja. Ini undang-undang. Sementara kita tahu Jakarta itu infrastruktur, kemacetan, banjir, sekarang ditambah lagi dengan iklim climate change, di mana air laut di sebagian utara sudah mulai meningkat. Ini harus menjadi pemikiran-pemikiran selanjutnya ke depan. Jadi itulah keberpihakan dari seorang pimpinan. Nah, itulah barangkali kenapa Mas Pramono Anung diperintahkan Ibu sebagai gubernur, karena beliau itu seorang konseptor. Yakin saya. Jadi ini sebetulnya, minta maaf, bukan saya kampanye, belum waktunya kampanye. Ini pasangannya paling ideal sebetulnya. Oke, tapi Mas Pram begini, dari sekian, Bang Rano begini, dari sekian banyak masalahnya Jakarta ini, kalau pasangan Pram Rano Karno mau mulai dari mana dulu diselesaikan? Yang mana dulu? Pak, seperti saya katakan tadi, kita masuk ke sebuah wilayah, itu tidak bisa kita melangkah sendiri. Mereka sudah punya perencanaan awal. Kita lihat apa prioritas kalian. PJ gubernur sekarang prioritasnya apa? Oh ini. Itu sudah disepakati oleh DPRD. Akan melanjutkan berarti ya? Iya, DPRD sudah melanjutkan. Dia mengetok anggaran 85 triliun, itu harus dikerjakan. Kalaupun ada perubahan, nanti di APBD perubahan. Bahwa kita sebagai gubernur atau wakil gubernur yang baru, kita punya program ini yang tidak ada dalam APBD kemarin. Nah itu mekanismenya Mbak, nggak bisa ujuk-ujuk kita gubernur datang, saya minta maaf siapapun, dia tidak bisa membawa sebuah perencanaan sendiri untuk tahun 2025 yang sudah disepakati oleh DPRD. Itulah sebuah mekanisme kepemerintahan Mbak. Gitu. Oke, Bang Rano, Anda ini dikenal kita tahu Anda dikenal sebagai sidul, seniman. Anda juga sangat dekat dengan kebetawian gitu lah, meskipun Anda sebelumnya di Banten seorang politisi gitu. Anda ingin Rano Karnonya sendiri itu ingin bawa apa? Wow, saya sangat berterima kasih di saat tim atau Taman Ismail Marzuki dijadikan revitalisasi sebuah tempat kesenian. Walaupun memang sebelum tim itu dibuat, para seniman pernah bertemu dengan saya. Dulu tim itu dikelola oleh seniman. Sekarang dikelola oleh badan BUMD daerah. Di mana kesenian itu sangat terlalu mahal. Bahwa ini saya bicara frame kecil saja. Untuk menyewa sebuah tempat arena di tim itu tidak bisa dikejar oleh seniman. Nah, ini harus cari solusinya, Mbak. Artinya memang secara realita, maaf, dulu tim itu kan
kotor, jorok, kumuh. Sekarang direvitalisasi begitu mewah, tapi tidak terkejar dengan seniman. Nah ini tentu saya akan ada di situ. Oke, Gitu loh. jadi Anda juga akan menghadirkan program-program untuk seniman gitu, kesenian Betawi Pasti, misalnya Mbak. itu. Sekarang begini, saya minta maaf saya potong. Saya pada waktu itu, saya tinggal di daerah Tebet atau di beberapa daerah di Jakarta itu balai rakyat ada banyak, Mbak. Balai rakyat itu ditempatkan memang untuk anak-anak berkreasi, baik olahraga, kesenian, kebudayaan. Sekarang balai rakyat sudah rubuh semua. Kalaupun ada, sudah habis, tidak menjadi satu fokus. Nah, itulah yang mungkin membuat anak-anak kita menjadi geng motor, mereka terlibat narkoba. Karena apa? Tidak ada pelarian dalam sebuah kreativitas. Itu yang Oke. saya bangun. Dulu. Baik, Mas Pram, Bung Rano, maaf, Ya. saya selalu terganggu. Bang Rano, ada spekulasi yang muncul belakangan bahwa munculnya Mas Pram sebagai calon gubernur dan Anda sebagai calon wakil gubernurnya, begitu bakal calon ya. Ini ada sebuah kompromi politik gitu antara PDIP dengan Istana. Komentar Anda soal ini? Saya yakin tidak ada, Mbak. Tidak ada gitu loh. Ini kenapa misalnya, maaf, saya pertama kali hanya mendengar dua nama. Maaf, saya kembali lagi menyatakan, Mbak, siapapun gubernurnya, wakil gubernurnya pasti Rano Karno. Artinya Saya hanya mendengar dua nama. dua nama itu Saya adalah hanya mendengar dua nama, ya, Anies dengan Mas Ahok. dan Nah, ketika kemudian kita ini kan partai kader, Mbak. Tentu prioritas utama adalah kader. Ingat, Mas Pramono Anung itu juga kader Partai PD Perjuangan. Oke. Yang mempunyai jalur profesional yang birokrasi yang luar biasa, lebih panjang daripada Ahok atau lebih panjang dari seorang Rano Karno. Jadi saya jujur begitu saya mendengar nama Mas Pram disebut dan saya dengar Mas Pram mau, itu yang membuat saya semangat. Yang ini membuat momen saya spekulasi untuk ini muncul kan karena bagaimanapun Mas Pram itu dekat dengan Pak Jokowi dan dia juga dengan pengalaman politik yang sudah sekian puluh tahun itu dekat dengan ketua-ketua umum partai. Bahkan Mas Pram bilang juga bahwa dia ditelepon dan mendapat juga semacam support begitu dari sejumlah ketua umum partai. Jadi Mas Pram ini memang sosok yang paling diterima oleh semua kelompok begitulah kalau kita bicara partai-partai politik, sehingga ini yang disebut wah Mas Pram ini adalah sosok yang paling bisa jadi kompromi gitu. Mas Pram itu adalah seorang politisi Mas Pram itu seorang politisi yang sangat senior. Ya, artinya beliau sangat dekat dengan, maaf kalau saya boleh menyebut, dengan Pak Prabowo dekat, apalagi dengan Pak Jokowi dekat. Mungkin saja normatif lah barangkali begitu Mas Pram mungkin lapor kepada Pak Presiden, Pak izin saya diperintahkan untuk, pasti Pak Presiden, ya saya minta maaf Mbak, saya minta maaf. Biar bagaimana darah Pak Presiden itu masih darah merah. Oke. Pasti akan ada gitu loh. Apa ya? Apa ya? Apa? Walaupun mungkin kita ada sedikit gesekan, tapi mungkin secara nggak langsung begitu beliau laporan, Pak izin saya diperintah Ibu untuk menjadi gubernur. Pasti jawaban pertama, monggo silakan maju. Pasti gitu Mbak. Oke. Terakhir Bang Rano. Ya. Pak Ahok kemarin mengantar, memberikan semangat. Pak Ahok nanti ini akan dapat peran apa di masa kampanye? Wah, beliau itu malah siap sebetulnya menjadi ketua tim. Tapi tentu saja ini begini Mbak, pilkada ini serentak di mana-mana, nggak mungkin kita ada di satu tempat. Mungkin saja Ahok ditugaskan tempat lain. Kalau di karena Jakarta? memang mungkin di Jakarta, Kalau di Mas Jakarta? Adian Napitupulu, ini kita belum tahu nih Mbak. Tapi artinya sosok Ahok itu sangat kita perlukan sebagai masukan kita. Oke, kalau misalnya Pram dan Rano Karno terpilih, Pak Ahok akan dapat peran sebesar apa untuk kemudian membantu membangun Jakarta? Wah, tentu dia akan banyak memberikan masukan gitu. Saya sangat akan tahu ada posisi Pak khusus Ahok. gitu misalnya untuk Pak Ahok? Nggak ada khusus-khususan, nggak ada. Dia tetap menjadi apa ya? Ya sebagai think tank saja oke. Tidak ada istilah masuk dalam staf ahli, staf khusus, tidak ada. Karena kebetulan Pak Ahok tuh yang punya tugas di DPP partai. Oke, tapi tetap akan membantu gitulah ya kira-kira. Pasti kita semua, makanya saya bilang Bang Edi Pras ya, mantan DPRD, kemudian tadi juga diantar Bang Eriko Sutarduga sebagai anggota DPR.
ya kita semua duduk bersama. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Walaupun maaf Mbak, secara guidance kita udah tahu bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Tinggal kebijakan apa yang kita mau prioritaskan. Itu saya katakan. Jakarta 85 triliun. Mau bikin apa? Pendidikan seperti apa? Kesehatan Oke. seperti apa? Kemudian infrastruktur seperti apa? Jadi kita tinggal pilih kita mau prioritas apa dulu. Oke, kita bikin, maaf, misal kita bikin di selatan, utara mau banjir. Bagaimana nih? Bagaimana bendungan di sana? Makanya dulu kan ada rencana untuk bangun great water itu kan apa namanya itu bendungan besar untuk menahan abrasi sungai laut. Makanya di sana kenapa ada apa namanya pulau-pulau itu sebetulnya kan awalnya untuk semuanya climate change, Mbak. Oke. Baik, kita akan tentu nantikan bagaimana proses kampanye yang akan berjalan, termasuk juga ya visi misi Anda yang lebih clear, lebih jelas lagi tentu nanti akan kami nantikan, ditunggu oleh warga Jakarta. Terima kasih Bang Rano Karno, bakal calon wakil gubernur dari DKI Jakarta dari PDIP. Terima kasih.